Oke teman-teman, ini adalah video lanjutan yang dimana sebelumnya kami semuanya, saya dan Pak Dedi sudah memperkenalkan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat water trap yang di belakang ini ya. Nah, inilah jadinya atau wujud dari water trap setelah dirakit teman-teman semua. Langsung kita akan tanya kepada ahlinya, apa sih, mengapa kok bentuknya harus seperti ini? Ya, langsung saja Pak Dedi bisa menjelaskan. Pak, bisa tolong dijelaskan Pak? Ya, Pak. Ini secara fungsi dan mekanisme kerjanya itu bagaimana? Nah, tentunya Pak ya, di ini apa teman-teman bisa lihat, jadi ada lubang selang ini, itu adalah di belakangnya ini ada kompresornya Pak ya, betul ya Pak ya? Iya. Belakangnya kompresor, kemudian langsung selang kompresor itu tidak langsung masuk ke spray gun, tapi masuk dulu ke sini. Ya. Silakan Pak Dedi. Sebelumnya setelah keluar dari kompresor, tabung kompresor itu sudah difilterisasi oleh tabung yang bukan double filter. Regulator ya Pak ya? Regulator. Tapi filter yang single. Yang single. Yang Nah, satu yang bukan single. double teman-teman Iya. ya, satu. Oke, terus setelah itu masuk ke sini. Setelah itu masuk di dalam rangkaian pipa-pipa ini. Rangkaian pipa-pipa. Pipa-pipa ini fungsinya adalah yang di bagian bawah ini yang Ya. item 1, Oke. 2, 3, 4, 5. Lima, ada 5. Ini adalah fungsinya untuk menjebak air. Oke. Ini lihat teman-teman ada sambungan T ya. Sambungan Kamera T. bisa didekatkan. Di sini ini fungsinya adalah untuk circle-nya udara Ya. untuk menuju rangkaian akhir sebelum masuk ke regulator lagi, filter. Wah, jadi Ini- depan sudah ada iya. filternya. Ya. Ini ada lagi Pak ya. Ada lagi. Nah, sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke aliran yang ke atas ini ada jebakan air. Ini air akan terjebak, teman-teman. Oke. Air akan oke. terjebak. Sifatnya air itu kan ke bawah ya. Oh iya, mengikuti gravitasi ya? Iya, mengikuti gravitasi. Oke. Nah, apalagi tekanan ya. Tekanan ini secara rangkaian ini memang memang didesain untuk menjebak air. Oke. Karena tekanan. Jadi Ya. dia ke bawah, Pak. Oke. Nah, jadinya kita membuat 5 jebakan ibaratnya jebakan. ya. Jadinya apabila memang lolos di jebakan pertama, dia akan terjebak di Jebakan jebakan kedua yang kedua dan seterusnya. dan seterusnya Nah, ya. Oke. Ini oke. sangat-sangat meminimalisir air, Meminimalkan nanti ketika di spray itu ada bintik-bintiknya teman-teman bintik-bintik ya. dan segala macam. Nah, ini Ya. perlu. Ini yang paling penting. Rangkaian terakhir yang paling penting. Dan terutama ya Pak ya, mungkin Ya. ini akan sangat-sangat dibutuhkan tentunya untuk teman-teman pengusaha interior atau otomotif yang ingin hasilnya itu langsung sip teman-teman. Kenapa? Karena tentunya kalau Anda misalkan finishing doff atau satin atau matte ya, Iya. itu kan tidak bisa dipoles Pak. Iya. Sehingga dibutuhkan hasil akhir itu yang halus, yang Jadi baik. jadinya kalau dipoles Nanti bisa gloss. Bisa gloss, Nggak ya. bisa. Kecuali kalau misalkan Anda finishingnya gloss. Ah. Tapi tentunya kan Anda ingin hasil akhirnya tetap baik. ya. Tentu- Apalagi dengan- teman-teman otomotif itu biasanya mengejar waktu dan efisiensi waktu ya, Yes. menekan biaya kos dan segala macam itu memang sangat-sangat perlu. Oke. Hasil finishing yang baik dan kualitas yang baik memang is number one, salah satunya adalah hasil finishing yang baik. Oke, siap. Dan tentunya Pak, ini fungsinya ini jadi ketika nanti airnya sudah penuh itu langsung dibuka ini aja Pak ya. Nah, ketika memang penjebakan air itu disertai dengan durability, jangka waktu ya, jangka Oke. waktu Semakin sering pemakaian. dipakai Semakin sering dipakai akan semakin cepat semakin airnya cepat air itu mengisi terjebak. ya. Nah, Bisa ini dicoba Pak, bisa mungkin dicoba ya. kita kan mungkin teman-teman ingin tahu. Ya, kalau misalkan tinggal hanya kita- buka kerannya saja. Nah, seperti itu ya. Ini berhubung karena baru kita pakai, Jadi belum ada air, air. yang menggenang cukup banyak di jebakan-jebakan ini Pak ya. dan sebelumnya juga sudah terjebak air di luar tadi ya, video Oke, yang ada sebelumnya. filter satu single tabung itu ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin Pak Dedi bisa menjelaskan kira-kira ini semuanya Pak, itu apakah dibutuhkan biaya sangat besar sih? Sekali lagi kan pastinya teman-teman ingin tahu, iya ini pasti mahal ini nanti. Sedangkan saya kan nggak punya cukup modal gitu kan Pak. Ini enggak. Totalnya Ini aja Pak, totalnya totalnya aja itu Pak. di sekitar estimasi harga 700 sampai 800. Ini aja yang paling
paling mahal saja ini regulator tabung ya. Double filter ini. Oke, double filter. Oke. Double filter dan fungsinya tuh berbeda nih. Nanti saya jelaskan. Ini aja di harga 300.000 sudah sama ongkos kirim. Saya beli di marketplace gitu. Cari aja paling, banyak itu. Paling mahal nih, Pak ya. Di Topet, di Shopee banyak lah. Oke. Ini perkiraan 700 sampai 800. Itu sudah sama pipanya. Itu sudah sama nepel-nepelnya, sama sambungan drat-dratnya ini. Sama lem-lemnya sama juga. lem-lemnya semuanya. Wah. Semuanya. Teman-teman itu sudah ya. sekelas, saya jamin ini. Insya Allah sudah sekelas yang filter harga sekitar 4 juta lah. Wah, lihat teman-teman, ini menunjukkan bahwa harga yang murah dan apabila digunakan alat-alat ini disusun di rangkai yang baik akan sama seperti filter yang harganya 4 juta. Itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga Anda bisa menghasilkan produk-produk yang baik, teman-teman ya. Oke, Pak Dedi, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ini fungsinya kenapa, Pak? Kok dua filter ini, Pak? Nah, ini dua filter ya, teman-teman. Ini seperti kita ketahui bersama, ini adalah filter untuk menjebak air yang pertama nih. Ini dijebak lagi, Pak, airnya, dijebak ya? lagi. Oke. Ini kalau meminimalisir, kalau umpama teman-teman ini lupa untuk membuang aliran airnya ini ya. Ini sudah pasti ikut naik ya, ikut teraliri oleh air gitu. Ya. Ini dijebak lagi dan pasti teman-teman tahu, oh di sini ada airnya gitu. Berarti di sini penuh sudah. Indikatornya ini teman-teman, indikatornya ini. Oke. Pasti nggak bisa dibohongin sih. Nah yang kedua ini, nih teman-teman coba bisa didekatkan. Jadi ada filter yang kedua. Nah, filter yang kedua ini untuk minyak. Itu tabung kompresor kita itu bukan biasanya sudah pasti mengandung minyak. Dan logam sudah pasti ya? Logam. Oke. Nah, dan di dalam tabung itu kan besi, namanya besi itu kan pasti mengandung hawa logam. Betul. Okay. Saya mengetahuinya itu bisa sampai spesifikasi seperti ini lebih dalam karena saya kan bermain hidrokrum, Pak Rino. Oke. Sebelumnya. Siap. Hidrokrum itu membutuhkan angin yang sangat steril, jernih, Pak. Betul-betul steril. Bahkan yang bisa dibilang itu standar farmasi gitu. Oke, baik. Jadinya, dan dengan cara ini ibaratnya teman-teman itu sudah mendapatkan spek atau kualitas angin ya kan Pak, itu yang juga ya kurang lebih sama murninya ya, Pak ya? Sama murninya. Ini jadi jebakannya ini sangat penting nih, dua. Jadi ya saya merekomendasikan teman-teman yang untuk sebelum masuk di selang ini spregan ya. Nah, selang spregan sebelum masuk di dalam alat kita, spregan kita itu saya rekomendasikan untuk membeli atau enggak memasang double filter. Double filter. Selain itu juga kalau teman-teman tidak punya manometer itu yang di regulator angin. Ya. Regulator angin melihat tekanan angin berapa bar, berapa PSI. Itu biasanya kan ada di bawahnya spregan itu. Kalau memang nggak punya itu, ini ya satu paket sudah 2 in 1. Two in one. Jadi melihat. Jadi umpama mau teman-teman main di ini teman-teman coba dekat kamera. Umpama mau main di berapa bar? 30 PSI. 2 bar. Nah, tinggal dikurangin aja. Mau tambah. Itu tekanan anginnya Pak ya? Tekanan angin. Jadi dari sini mengaturnya enak gitu. Lebih efisien gitu. Jadi yang biasa main pen brush, yang biasa main airbrush segala macam. Bisa diatur di sini Pak ya? Bisa diatur di sini yang membutuhkan angin tekanan rendah gitu. Gitu. Jadi bisa diatur di sini gitu. Jadinya 2 in 1 lah. Semuanya minyak, air, terus tekanan. Nah, itu totalnya tadi 700.000. Tadi Pak Dedi 700 sampai 800 lah, sudah Pak. Menjelaskan sangat detail. Jadi angin yang dikeluarkan dengan water trap ini dari kompresor di belakang itu sama murninya dengan yang menggunakan filter seharga 4 juta. Jadi sangat-sangat murah banget, tapi menghasilkan kualitas angin yang sangat murah. Ya kan Pak, kualitas angin yang sangat murni teman-teman. Soalnya saya sudah sebelumnya pernah pakai juga filter yang merek tertentu yang dengan harga yang sangat tinggi itu di tahun antara 2015 ke bawah itu masih harga segitu. Ya sama saja. Sama ya. Saya akhirnya menemukan konsep seperti ini ya akal-akalan kita lah, pinter-pinter orang Indonesia akhirnya menemukan cara seperti yang efisien
dan tapi tidak mengurangi kualitas insya Allah. Mantap. Oke. Terima kasih Pak Dedi untuk penjelasannya, sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Teman-teman, jangan lupa untuk terus share, like, dan subscribe channel Duri Philippine yang senantiasa akan memberikan inspirasi dan ide-ide bisnis kepada kita semua, dan tentunya mengajarkan, menunjukkan bagaimana cara finishing yang sangat luar biasa hasilnya. Oke, sekian dari saya Rino. Saya Dedi. See you and bye-bye.